Nggak denger. Suaranya Dokter Mika jelas ke sini. Suaranya Dokter Mika jelas. Satu, dua, cek, Bu Fitri, cek, Dokter Mika, sip ya, kita mulai sekarang ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta seminar online juga pemirsa YouTube channel streaming. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan waktu karena masalah teknis, sinyal di sini naik turun, tapi akhirnya alhamdulillah bisa berjalan. Baik, kami dari Prodi dan bagian psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, juga dari Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang Semarang. Masih kecil. Sore ini kami akan berbagi mengenai antisipasi penyalahgunaan internet atau gadget di masa school from home. Ya, sebagai pembuka, kita sudah tahu bahwa meningkatnya virus corona di seluruh dunia ini diiringi dengan imbauan sejumlah pihak untuk kita bisa stay from home. Tentunya ini menimbulkan suatu kondisi kita boring, bete, ya. Jadi salah satu untuk melepaskan kebosanan pada anak-anak sekolah adalah dengan media internet. Ayo kita kepoin gimana supaya mengantisipasi penyalahgunaan internet ini. Nah, hari ini sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Dr. Alifiati Fitrikasari, spesialis kedokteran jiwa konsultan, juga Dr. Susmeika Safitri, spesialis kedokteran jiwa. Pertama, narasumber yang akan menyampaikan materinya adalah Dr. Susmeika Safitri. Kami persilahkan Dr. Susmeika untuk menyampaikan materi mengenai penyalahgunaan internet atau gadget secara umum. Silakan Dr. Meika. Dr. Meika, silakan dimulai. Oke, udah dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Dr. Meika. Sebentar. Kekencangan. Sebentar, ini kekencangan sebentar. Kencang banget. Halo, udah? Halo, bismillah. Oke, baik. Bisa dimulai, Dr. Meika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Mohon maaf ada kendala dari speaker tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh moderator Dr. Witri dan sampai selamat jumpa pada rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam webinar online. Kali ini saya berbagi dan sharing untuk penyalahgunaan internet atau gadget secara umum. Slide-nya, oke. Ini, oke. Saat ini terus terang aja saat ini hidup di sekeliling kita itu kan sudah banyak teknologi canggih, slide, terus gambar slide. Ini agak kendala dari sinyalnya, ya sesuai dengan judulnya penyalahgunaan. Saat ini kan memang kita sudah tahu di era milenium ini bahwa
banyak kejadian seperti ini. Contoh anak-anak sekolah seperti asik dengan gadgetnya, sekeluarga juga dengan asik, sampai naik motor aja asik ber-HP ria atau bersmartphone ria dengan internetnya. Slide. Ini slide-nya sebentar. Gambar ini menunjukkan bahwa situasi di era sekarang, situasi di zaman sekarang. Slide-nya belum ya? Ini situasi sekarang seperti ini, di mana kemajuan pesat sarana komunikasi atau gadget smartphone itu memudahkan kita untuk memanfaatkan fungsi dari internet sendiri itu, di mana penggunaan yang berlebihan dan tidak tepat itu akan dapat menimbulkan suatu penyalahgunaan. Dan perilaku ini akan membawa suatu dampak bagi kesehatan jiwa bagi mereka yang masih dalam kehidupan tumbuh berkembang, di mana mekanisme pertahanan jiwanya juga masih rapuh. Dan sekarang ini juga di era School from Home juga sekolah sering menggunakan internet, dan anak sudah di situasi zaman di era sekarang ini, sejak dini anak sudah terpapar dengan menggunakan gadget. Slide ini. Oke, di mana setiap orang itu akan mempunyai suatu naluri yang berbeda-beda dan tidak semuanya itu akan baik. Terlebih lagi internet itu mudah dan tidak terbatas. Apalagi kalau sekarang ada yang namanya hotspot juga dan unlimited, di mana semua orang itu akan menimbulkan rasa penasaran yang berujung pada penyalahgunaan internet untuk hal-hal yang negatif. Dia mudah sekali mengakses atau situs-situs yang berbahaya, kriminalitas seperti kekerasan, pornografi dan sebagainya. Dan itu semuanya akan memberikan dampak buruk bagi kita, dan tak sedikit pula orang yang menjadi korban dari internet itu sendiri. Oke, di sini juga anak itu akan berkembang itu terdiri dari keluarga juga, hampir semua orang tua juga menggunakan internet di rumah. Misalnya anak dikasih satu-satu sudah dikasih gadget, dan di sekolah juga sudah mulai ada komputer juga, sudah menggunakan internet juga, dan lingkungan juga harus semua ada. Pada anak ini akan menimbulkan suatu perilaku yang kita sekarang perilaku yang anak ada ekstra sekarang, ada yang namanya gadget mania juga, internet fobia juga. Sebenarnya slide. Internet pasti sudah pada tahu. Internet itu apa sih sebenarnya? Dia jejaring komputer yang saling berhubungan, informasi statis, dinamis, dan interaktif. Itu ya definisi dari internet sendiri itu. Nah, di mana penggunaan internet ini untuk sarana komunikasi, sarana informasi sebagai alat pertukaran data, sebagai alat riset dan development, atau sebagai sarana transaksi perdagangan, juga bisa sebagai tempat diskusi dan sharing. Dan ada juga sekarang ini sebagai sarana kesenangan atau hiburan, seperti ada sekarang sosial media, Facebook, Instagram, Line, ada film juga, YouTube, game online, situs-situs lucu, dan masih ada juga banyak-banyak untuk menggunakan kesenangan atau untuk hiburan dari menggunakan internet sendiri. Apalagi sekarang juga kuota dari internet sendiri pun juga sudah mulai murah. Slide. Nah, di sini dari 2019 data penggunaan telepon atau internet media sosial Indonesia menurut Penyari Sosial itu bahwa yang dirilis Januari, bahwa pengguna media sosial di Indonesia sendiri itu mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total dari populasinya, dan jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Di mana sementara pengguna media sosial dengan gadget, jadi dengan gadget yang menggunakan media sosial itu mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Slide. Dan di sini di penelitian pada tahun 2016, Indonesia sendiri merupakan pengguna sosial media yang paling aktif pertama di Asia, dan dengan 79,7%, dan disusul oleh Filipina kedua
pengguna sosial media yang paling aktif di Asia 78%, dan disusul dan ketiga itu Malaysia dengan 72% sebagai pengguna sosial media yang paling aktif ketiga di Asia. Slide. Nah, di mana pengguna gadget Indonesia pada tahun 2011, 38% anak usia 5 tahun dia sudah bisa menggunakan gadget. Tahun 2013 saja sudah ada 72% anak usia 5 tahun yang menggunakan gadget, dan di tahun 2015 hampir 80% anak usia 5 tahun yang menggunakan gadget. Mungkin di tahun sekarang dia anak usia 5 tahun juga sudah bertambah presentasinya dalam penggunaan gadget di Indonesia itu sendiri. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh D5 pada tahun 2015, di mana 15% anak itu bermain game sekitar 30-60 menit, 94% orang itu menyatakan bahwa anak mereka menggunakan gadget untuk main game, dan 63% anak menghabiskan waktu kurang lebih 30 menit untuk bermain game. Di sini komposisi penggunaan internet Indonesia yang saya dapatkan dari hasil survei 2016 dari Nielsen, itu bahwa hampir 62% pekerja wira swasta menggunakan internet, terus ibu rumah tangga 16,6%, mahasiswa 7,8%, sedangkan pelajar 6,3%. Pada tahun 1216 juga 132,7 juta pengguna internet. Waktu yang dihabiskan mengakses media sosial dalam satu hari, di mana yang biru ini adalah 15% kurang dari 3 jam, yang kuning 9% 3 sampai 7 lebih dari 12 jam, dan ini orangnya 48% 3 sampai 7%, sedangkan yang abu-abu ini 8 sampai 12 jam dia 28% untuk waktu yang dihabiskan untuk mengakses media sosial dalam satu hari. Nah, ini di mana media yang kita gunakan informasi. Ternyata yang paling banyak itu adalah menggunakan smartphone, 96, yang kedua baru televisi, dan selanjutnya newspaper aja yang dari mungkin yang zaman dulu kita paling banyak mencari berita di newspaper, sekarang sudah 31% untuk menggunakan mencari informasi. Dulu aja zaman sekolah kalau kita mencari clipping aja kita mencari di newspaper, kalau sekarang sudah tinggal buka smartphone terus kita tinggal cari Google istilah untuk mencari informasi dari smartphone. Mengapa sih anak memilih gadget di zaman saat ini era digital? Kebutuhan berkomunikasi sebagai hadiah atau keinginan atau teman bermain. Slide. Nah, penyebab penyalahgunaan internet ini sendiri kenapa bisa menjadikan penyebabnya itu adalah karena kondisi psikologis yang masih labil, keinginan mencurahkan isi hati yang sekarang ini akhir-akhir ini kita bisa banyak orang yang curcol atau curhat di media sosial. Kondisi lingkungan yang acuh, yang karena semua juga asik menggunakan slide-nya. Balik lagi, Pak. Nah, terus keinginan untuk mengekspresikan diri, rasa ingin tahu yang kuat juga yang menyebabkan penyalahgunaan dari internet itu sendiri. Nah, di sini penggunaan durasi daripada internet atau gadget. Kalau durasi gadget sendiri normal itu 1 kali per hari selama 60 menit. Kalau sering itu lebih dari 1 kali per hari dan lebih dari 60 menit. Sedangkan durasi internet sendiri, like usernya kurang dari 20 jam per hari, medium user 2-3 jam per hari, heavy user 3 jam per hari. Mana kita coba bisa mengisi, kita sendiri bisa melihat kita termasuk orang yang bagaimana like user, medium user, atau heavy user. Slide. Pengaruh gadget. Di sini kita akan membahas suatu pengertian, dampak positif dan dampak negatif. Slide. Sebenarnya apa itu gadget? Semua orang pasti tahu gadget itu apa, atau gawai atau smartphone itu adalah suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Gadget itu bukan smartphone saja, tapi juga laptop, netbook, atau tablet juga merupakan bagian dari gadget itu sendiri. Slide. Dampak penggunaan gadget itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya, slide.
Slide. Dampak positifnya bahwa dia dengan gadget komunikasi menjadi lebih cepat, praktis dan sama cepat, tidak perlu pakai surat atau tidak perlu, dan praktis. Anak yang bergaul dengan dunia gadget cenderung akan lebih bisa dan tidak gaptekan atau menambah pengetahuan pada anak. Dan kadang-kala positifnya juga melatih kreativitas anak. Kalau dari segi negatif kita lihat dari segi kesehatannya, dari segi budaya, dari segi sosial dan dari segi ekonomi. Slide. Efek bagi kesehatan fisik sendiri itu kita akan lihat penglihatan terganggu, sakit kepala, mengganggu pendengaran, kelainan postur tubuh, mengurangi daya tangkap otak, dan menyebabkan obesitas dan serta penyakit jantung dan stroke dini. Kalau efek dalam budaya, dia akan melemahkan rasa gotong royong dan saling tolong menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di sini juga kita bisa lihat bahwa kadang-kala orang pada cuek dan sikap gotong royong pun kadang-kala sudah mulai tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kurangnya kecintaan terhadap budaya lokal dan nasional. Slide. Kalau efek bagi segi sosial itu munculnya ketergantungan atau yang disebut adiksi, memicu tindakan kekerasan, perilaku antisosial, dan terjadi deindividualisasi. Itu adalah dia tidak paham dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang menimbulkan suatu perilaku antisosial seperti ingin menyakiti hatinya orang lain, apa itu akan terjadi pada dirinya sendiri karena dia tidak paham dirinya sendiri. Kadang-kadang akhirnya dia mencoba menipu atau mengerjakan anak dengan menggunakan internet itu sendiri. Terus pengguna yang tidak sesuai kondisinya, misalnya sekarang ini anak-anak kan sudah menggunakan internet, menggunakan komputer atau internet gadget untuk belajar dari rumah. Dan setelah sekolahnya selesai, kadang-kadang dia sambil belajar sambil menggunakan untuk WA-an atau lihat media sosial. Ketika dia yang tidak sesuai atau melihat Facebook atau melihat Instagram atau kadang-kadang melihat YouTube pada anak-anak ini kan. Efek dalam bidang ekonomi memiliki pola kehidupan konsumtif. Jadi dia semakin kadang-kadang online belanja online, belanja beli, karena kan tinggal gampang 5 menit terus akhirnya akan dapat keinginannya, menyita keuangan untuk membeli gadget dan biaya operasionalnya, terhambatnya pertumbuhan industri lokal dan meningkatnya kesenjangan sosial. Slide. Dampak internet terhadap psikologi anak itu apa sih? Adanya suatu konten porno, game online juga, dan adanya suatu media sosial yang akan menimbulkan dampak internet. Anak-anak sekarang dia sudah bisa menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, dia juga bisa cara masukinnya. Slide. Dampak negatif bagi psikologis untuk penggunaan gadget itu adalah turunnya konsentrasi, malas membaca, menulis, memberi efek ketergantungan, sarana berbuat curang, mempengaruhi kemampuan analisa masalah, menurunnya kemampuan dan mempengaruhi gaya hidup, menghambat perkembangan, malas melakukan banyak aktivitas, banyak gangguan tidur, dan adanya yang lebih parah adalah penyakit mental atau agresif. Baik. Ini adalah dampak bagi psikologi. Kalau untuk gangguan mental sendiri atau gangguan-gangguan dari psikiatri sendiri itu akan timbul suatu gangguan cemas, gangguan depresi, gangguan belajar, membolos, perilaku kekerasan, bunuh diri, perilaku hiperaktif atau gangguan psikiatrik lainnya akan dari penyalahgunaan internet sendiri akan menimbulkan suatu penyakit dari gangguan mental itu. Penanggulangan itu kita bisa dengan pengobatan, dengan suportif atau konseling, dan nanti akan untuk penanggulangannya atau tip-tip penyalahgunaan internet nanti akan diterangkan oleh Dr. Fitri SPKJ, yang saya di sini tidak akan menjelaskan tip-tipnya atau penanggulangan karena di sesi kedua sudah akan ada yang menjelaskan. Kesimpulannya bahwa perkembangan pesan sarana komunikasi seperti smartphone memudahkan untuk memanfaatkan internet, penggunaan teknologi berlebihan dan tidak tepat penggunaannya dapat memberikan efek penyalahgunaan bagi penggunanya, dan perilaku ini bisa membawa dampak bagi kesehatan psikologis mereka yang masih berkembang, masih belum tangguh, mereka masih rapuh. Kalau internet kita gunakan sebaik mungkin, apabila kita mempergunakan dengan baik, maka akan mendapatkan sebuah kebaikan. Apabila digunakan dengan hal yang salah, maka dia akan bisa mendapatkan sesuatu yang buruk. Dan hal tersebut tergantung pada pemakaiannya. Internet itu sendiri untuk diri kita sendiri atau bagaimana.
Slide. Nah, kok ketutupan? Fakta menarik tentang seputar ponsel ini kok ada agak ketutup. Ini sebenarnya kita harus bisa melihat diri sendiri ini. 4 dari 5 pemilik ponsel segera mengecek ponselnya hanya 15 menit setelah bangun pagi. Benar nggak? Apakah kita seperti itu? Ya, yang dibuka pertama kali pasti yang dilihat handphonenya, ponselnya. 80% diantaranya langsung menggunakan ponsel sebelum melakukan aktivitas lainnya. 1 dari 4 pengguna selalu mengecek ponsel setiap 30 menit, atau 1 dari 5 pengguna selalu mengecek ponselnya setiap 10 menit. Akan kita lihat. Sekalipun menjadi gadget paling populer, menurut Marcel hanya 16% pengguna ponsel dewasa ini yang melakukan panggilan untuk menghubungi rekan atau kerabat, dan 84% lainnya memilih metode yang praktis dan murah, seperti mengirim SMS, menghubungi via email atau jejaring sosial atau DM atau JPG itu. Jadi jarang penggunaan gadget untuk telepon pun itu hanya sedikit untuk menghubungi rekan via telepon. Misalnya mereka memilih metode yang praktis. Slide. Slide-nya belum? Oke. Slide lagi yang sebelumnya. Ini fakta menarik penggunaan gadget pada anak usia dari Nelson. Slide yang tadi. Enggak. Nah, ini fakta menarik pada anak yang berusia 6 sampai 12 tahun menurut Nelson. 81% dia mengirim dan menerima pesan, 59% mengunduh aplikasi sampai HP-nya penuh memorinya, 53% bermain game yang terpasang di gadget, 53% dia mengakses internet, 46% panggilan video atau video call. Survei ini dilakukan pada tahun 2016 terhadap 4.646 orang tua pada tahun 2016. Slide. Dan ini ada satu kata-kata yang saya suka sekali oleh Eri Risman, seorang psikolog, ada founder yayasan dari itu, bahwa saat ini adalah bencana yang paling besar saat ini adalah kita tidak sadar bahwa kita itu sedang dalam bencana. Bencana itu ada di telapak tangan kita sendiri dan anak-anak kita, yaitu gadget. Kita introspeksi apakah anak-anak sendiri itu hampir misalnya anaknya 3 hampir dikasih nomor, dikasih HP, dipegangin HP untuk ada oleh orang tuanya. Ini adalah menurut Elisman adalah bencana-bencana yang tidak kita sadari. Dan sekian kata-kata sekian untuk sharing saya terhadap penyalahgunaan internet dan atau gadget secara umum. Dan jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, baik sengaja atau ini kita akan sharing pendapat atau pengalaman bahwa akhir-akhir ini banyak sekali penyalahgunaan internet atau gadget terutama pada anak-anak. Kita sebagai orang tua pun harus paham. Itu aja sharing saya, dan ini kayaknya saya sudah 15 menit, itu belum dikodein. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semuanya saya serahkan kepada moderator Dr. Witri. Oke, baik. Terima kasih Dr. Susmeka, menarik sekali. Buat para peserta seminar online, kita santai-santai aja ya. Kebetulan ini juga sinyalnya up and down. Ya, kita berbagi ilmu aja. Nanti untuk pertanyaan bisa di chat bisa di chatting, ditulis itu. Nanti kita jawab setelah narasumber kedua menyampaikan materinya. Baik, untuk menyingkat waktu, narasumber kita yang kedua, Dr. Alifiati Fitrikasari, spesialis kedokteran jiwa konsultan, akan menyampaikan materi yang juga ada kaitannya dengan antisipasi penyalahgunaan internet dan gadget di masa school from home. Silakan Dr. Fitri, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Dr. Fitri. Ini kebetulan triple three ya, Susmeka Savitri, Alifiati Fitrikasari, dan Witri Sutati. Oke, terima kasih kepada para peserta seminar online
tips penyalahgunaan internet masa school from home. Mohon maaf video saya matikan supaya membantu sinyal ya, karena ini ternyata ada masalah di sini, nanti berat kalau video saya nyalakan. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang tips pencegahan penyalahgunaan internet atau gadget. Nanti kita sharing aja karena ini masalah kita bersama. Saya juga mungkin punya masalah dengan penyalahgunaan internet atau gadget ini. Slide silakan, Dr. Hadi. Slide-nya. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Susmeka tentang apa sih sebenarnya penyalahgunaan internet itu ya. Tadi udah banyak sekali di mana internet itu bisa bermata dua, bisa untuk masak, bisa juga untuk melukai. Ya, tentunya kita memilih yang positif. Kenapa kita harus mencegah penyalahgunaan internet ini? Karena penyalahgunaan internet ini kalau berlanjut dia akan menjadi kecanduan, dan kecanduan ini kalau berlanjut lagi, dia akan menjadi suatu gangguan jiwa berat. Kalau sudah jadi kecanduan, gangguan jiwa berat, adiksi atau kecanduan internet ini, apapun, game, belanja, media sosial, itu idem dengan kecanduan narkotika sebetulnya. Jadi, penanganannya akan kompleks. Slide. Oke, di sini ada penelitian tentang kecanduan gawai pada pandemi COVID-19 ya di India pada bulan Juni tahun 2020 menunjukkan terdapat peningkatan angka kejadian kecanduan gawai pada anak. Kebetulan ini pada anak, tapi saya pikir pada remaja pun mungkin juga kurang lebih sama ya nilainya ya. Di masa pemberlakuan lockdown sebanyak 3 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Ya, ini penelitian ini dilakukan dengan survei online di 30 kota di India yang menunjukkan sebesar 65%. Waktu penggunaan yang dihabiskan untuk bersama gawai ini ada 2-5 jam per hari. Peserta survei mengatakan bahwa 50% itu menyatakan dia tidak bisa lepas dari perangkat elektroniknya walaupun hanya untuk setengah jam, 30 menit. Jadi ini udah benar-benar kayak hidung ya, nempel terus sama orangnya ya. Kemudian dampak kesehatan yang dialami oleh anak di penelitian ini adalah obesitas karena anaknya jadi nggak mau gerak, dan pada saat bermain atau lihat HP-nya atau gawainya, mungkin dia juga sambil ngemil, ya. Jadi berat badannya naik. Kemudian ada mudah marah, iritabilitas. Kemudian ada nomofobia, fear of missing out. Slide. Nah, ragam kecanduan gawai, ada 5 subtipe kecanduan internet yang diklasifikasikan oleh Young. Yang pertama, kecanduan cyberseksual. Anak menghabiskan waktu di situs web dewasa untuk melihat konten pornografi dan cybersex. Dan ini bukan remaja ya. Kita ada temuan anak SD itu sudah ada yang kecanduan cyberseksual. Tadinya nonton rame-rame, mungkin nggak sengaja karena kalau di HP itu kan kadang-kadang iklan muncul sendiri. Anak nggak usah nyari, kadang-kadang iklan itu kan muncul sendiri ya. Jadi anak SD nonton rame-rame sampai akhirnya dia sendiri, sampai akhirnya kepingin dan akhirnya melakukan dengan temannya. Itu ada, itu bukan fiktif tapi sudah nyata dan ini sangat mengerikan. Ada kecanduan hubungan secara cyber atau dunia maya. Ini mirip-mirip ya. Ada aktivitas kompulsif yang nyata. Anak penasaran kemudian mengikuti perjudian atau belanja online. Saya pikir kalau belanja online mungkin orang dewasa, remaja juga, apalagi perjudian ini mungkin pada orang-orang yang mungkin lebih berbahaya pada orang-orang yang punya penghasilan sendiri mungkin ya. Kemudian ada kecanduan gawai yang selanjutnya adalah pencari informasi yang berlebihan
anak menunjukkan penelusuran web dan informasi di mesin pencari internet secara terus-menerus. Yang kelima adalah kecanduan game komputer. Jadi anak bermain game yang obsesif baik secara online maupun dengan cara mengunduh aplikasi mainan dalam telepon pintar. Slide. Nah, kecanduan gawai dan COVID-19 ini, masalah emosi dan perilaku yang dijumpai biasanya adalah pada anak-anak temper tantrum. Ya, jadi nangis, marah, tendang, badannya dipukul-pukul, orang tua dipukul-pukul, ya jadi tantrum. Ini dilaporkan oleh 2/3 dari orang tua yang menjadi responden. Kemudian keluhan yang lain berupa ngantuk dan kelelahan di siang hari, karena biasanya mereka semakin malam semakin asik, ya. Orang tua tidur, anak main nggak ada yang larang, jadi semakin malam semakin asik. Kemudian ada sakit kepala dan nyeri punggung. Kenapa kok nyeri punggung? Ya, karena pasti posisi itu kadang sambil tiduran, sambil duduk, sambil tengkurap, ya. Pokoknya ya duduk capek, tidur capek, duduk. Pokoknya nggak bisa berhenti. Seperti itu. Slide. Nah, kemudian insomnia ini juga dijumpai pada 45%. Kemudian ada gangguan cemas menjelang tidur, ini pada 32%. Ini mungkin karena ada efek withdrawal dari melepas gawainya. Ya. Ini slide saya ketutupan. Nah, oke. Kecanduan gadget khususnya smartphone atau telepon pintar akan mengalami peningkatan dengan durasi 8 jam per hari. Padahal beberapa buku itu mengatakan lebih dari 3 jam itu kita sudah lampu merah ya. Ini lebih dari 8 jam. Oke, slide. Dr. Hadi, slide-nya. Oke. Nah, kita sudah mempunyai instrumen penilaian untuk internet, ini khusus ya untuk Internet Gaming Disorder Test. Ini sudah dipublish oleh seksi adiksi dari Perhimpunan Kedokteran Jiwa PDSKJ Indonesia, namanya IGDT 10 ya. Ini sudah bisa kita bisa mengakses diri kita sendiri maupun orang lain, anak-anak kita, di mana jawabannya never tuh nggak pernah, sometimes, often tuh 1. Nah, kalau total skornya lebih 5 atau lebih, nah itu berarti kita sudah lampu kuning, ya belum merah, kuning ya, karena instrumen itu tidak bisa untuk mendiagnosis, hanya ini pemeriksaan penunjang, screening. Jadi kalau skor totalnya sudah 5 atau lebih kita screening. Tapi kalau skor totalnya 7, 8, 9 ya sudah merah berarti seperti itu. Sudah lampu merah. Ya, slide. Nah, ini juga ada instrumen penilaian kuesioner diagnostik adiksi internet KDAI. Ini juga bisa diakses melalui web PDSKJI kalau nggak salah. Ini suatu alat ukur ciptaan Dr. Christiana Siste SPKJ dari RSCM. Suatu alat ukur untuk mendeteksi kecanduan internet, terdiri dari 44 yang sering digunakan sebagai alat screening. Ya, ini juga cukup bagus untuk screening. Saya pikir bisa ini sudah dipublikasi, bisa dipakai bebas tanpa izin ya, karena ini kepentingannya beliau menciptakan adalah untuk screening masyarakat supaya kita bisa aware dengan adiksi internet ini. Slide. Nah, faktor risiko dari penyalahgunaan internet ada 3. Yang pertama kepribadian, yang kedua lingkungan, yang ketiga psikologis. Nah, kalau kepribadian ini tentunya agak menetap ya, kita sulit sekali untuk berintervensi di faktor risiko kepribadian. Tetapi kalau lingkungan dan psikologis tentunya kita bisa intervensi di sini. Untuk faktor risiko lingkungan biasanya berupa dukungan dan hubungan keluarga yang kurang, konflik dan support psikososial yang rendah, adanya pola asuh, tingkat pendidikan dan kesehatan mental orang tua. Untuk psikologis lebih tinggi gejala depresi pada orang yang tanpa internet gaming disorder,
siswa-siswa dengan internet gaming disorder melaporkan periode yang sedih dan putus asa yang berkepanjangan. Jadi ternyata sebagian besar penyalahguna gawai, adiksi internet itu ternyata kalau kita telusuri mereka ada depresinya. Jadi kadang-kadang makanya kita itu tidak bisa serta-merta menjudge anak kita atau teman kita karena latar belakang penyalahgunaan atau adiksi internet ini rupanya macam-macam. Ya, slide. Nah, faktor risiko di sini, faktor risiko ini di luar ya, bukan di Indonesia. Cuman mungkin kurang lebih sama ya. Saya nggak ada di Singapura, penduduknya lebih kecil dari kita. Mungkin kalau dengan yang penduduknya hampir sama dengan kita, persentasenya mungkin kurang lebih sama. Kemudian untuk umur, yang lebih muda secara konsisten berhubungan dengan peningkatan risiko terjadinya internet game disorder. Ya ini mungkin juga bisa dihubungkan karena kalau yang udah lebih tua kadang-kadang gaptek ya. Jadi mencet malah mati HP-nya, mungkin seperti itu ya. Oke, slide. Nah, sekarang tipsnya ya. Gimana sih tipsnya? Nah, kita harus menyadari sebagai orang tua jangan menjadikan gawai itu sebagai pengganti, babysitter atau pengganti orang tua bagi anak. Jadi kadang-kadang ini sering kita lihat daripada anaknya rewel, ya udah dikasih aja tablet, dikasih aja HP, anaknya asik diam. Jadi orang tua atau pengasuhnya bisa asik sendiri juga. Nah ini adalah hal yang sangat tidak bisa, sangat berisiko untuk terjadinya penyalahgunaan internet. Kemudian harus diingat walaupun gawai itu bisa ada gamenya untuk mainan, tetapi itu bukan mainan buat anak. Kalau mainan buat anak tuh boneka, mobil-mobilan, Lego, itu mainan buat anak. Tapi kalau gawai itu sebenarnya bukan mainan, itu alat untuk memudahkan pekerjaan dan komunikasi. Cuman di dalamnya kita bisa bermain di situ, tapi dia bukan mainan, ya. Kemudian pastikan bahwa anak menggunakan gawai di ruangan keluarga yang bisa dilakukan pemantauan oleh orang tua. Ini nggak bisa 100% ya, tetapi walaupun tidak bisa 100% tetap harus diusahakan. Walaupun hanya 25-30%, karena itu akan membuat anak-anak terbiasa oh orang tua tuh tahu kok yang kalau kita main HP yang dilihat apa. Jadi kebiasaan itu akan terbawa kalau dia main di kamar misalnya. Kemudian ada screen time, melakukan pelindungan terhadap pajanan yang lama di layar monitor. Orang tua melakukan pembatasan penggunaan gawai secara konsisten. Ya, jadi banyak yang mengatakan 3 jam itu sudah lampu kuning. Jadi tentunya orang tua bisa membuat komitmen dengan anak-anak atau anaknya yang udah masih anak-anak maupun remaja. Oke, kamu boleh main ini, tapi maksimal segini. Kalau sudah 3 jam, 2 jam lah ya. 2 jam kita berhenti. Nanti main lagi boleh nggak? Boleh. Tapi 2 jam harus berhenti. Kita melatih untuk berhenti, bisa berhenti dulu. Atau ada yang lebih strict, boleh main hanya Sabtu Minggu. Tapi kadang-kadang boleh main Sabtu Minggu terus mainnya hampir 24 jam. Di loss, karena Senin sampai Jumatnya dia udah nggak boleh main. Nah ini kita bisa menilai lebih menguntungkan mana, yang sebentar-sebentar, tapi setiap hari, atau yang hanya hari libur, tapi pada saat hari libur benar-benar di loss sama sekali, makan didulang, tangannya tetap mainan misalnya seperti itu. Nah ini yang bisa menilai tentunya masing-masing keluarga, karena tiap-tiap keluarga itu mempunyai karakter yang berbeda. Oke, kemudian usahakan bermain gawai atau game smartphone bersama saudara kandung, teman atau keluarga. Ini juga agak sulit, tapi nggak ada salahnya dicoba ya. Memastikan bahwa anak memiliki tidur yang adekuat. Nah, ini komitmen ini juga yang dari awal kita juga harus pada saat kita memberikan anak gawai, kita udah tahu kan ada risikonya mereka main game pasti di situ, main media sosial pasti di situ. Nah, ada komitmen-komitmen yang kita bisa buat bersama. Komitmen ini harus dibuat bersama tidak secara otoriter, tapi secara diskusi, termasuk reward dan punishment-nya. Kalau secara otoriter, pasti anak bilang iya, tapi di belakang pasti nyolong-nyolong dia. Tapi kalau secara diskusi, tarik ulur, kita bilang
positif negatifnya, reward dan punishment-nya juga didiskusikan, tentunya ini hasilnya akan lebih baik daripada kalau orang tua menetapkan sepihak. Anak SD pun saya pikir dengan bahasa anak-anak bisa diajak diskusi seperti itu ya. Slide. Nah, peran keluarga di sini kita sudah tahu ya, komunikasi efektif dua arah, orang tua mengawasi pekerjaan rumah yang diselesaikan anak, terutama pelajaran. Ini orang tua juga ikut stres katanya ya. Orang tua juga tidak melupakan untuk mengingatkan anak melakukan kegiatan mandiri secara konvensional. Artinya tentu ada pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang tidak online, tidak harus online semua, harus ada yang offline ya. Orang tua perlu memberikan persetujuan kepada sekolah untuk pengadaan kelas online. Kalau ini kayaknya kita nggak ada pilihan ya, kalau udah ditentukan oleh negara, sekolahnya online semua. Kemudian menyediakan fasilitas pendukung untuk PJJ. Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah orang tua waspada atau mengenali tanda-tanda awal kecanduan gawai pada anak. Ya, bisa dengan tools-tools tadi bisa sebenarnya. Atau tadi ada yang jadi mudah marah, disuruh naruh HP-nya 30 menit nggak bisa. Nah, itu kita orang tua juga udah harus, nah ini kenapa ya kok ada perubahan perilaku, tadinya nggak seperti itu, kok sekarang seperti itu misalnya. Oke, slide. Nah, jangan lupa ada aktivitas rekreasional. Jadi harus ada kegiatan tambahan, misalnya main ngisi teka-teki, kemudian kalau yang punya tanaman dilibatkan, ya pasti anaknya sih mecucu ya, males-malesan. Nggak apa-apa, awal-awal seperti itu, tapi dia harus tahu bahwa dia harus terlibat di kegiatan-kegiatan yang di luar gawai ya. Oke, slide. Nah, tadi yang sudah disampaikan itu tidak akan berhasil kalau kita sebagai orang tua tidak memberi contoh yang baik. Nah, ini gimana kita mau bilang anaknya harus berhenti 2 jam kalau bapak sama ibunya mainnya juga 8 jam. Ya, anaknya ketawa aja dalam hati. Itu sama aja dengan kamu nggak boleh bohong, tapi anaknya sering lihat, nanti kalau ada yang telepon bilang ibu baru mandi ya, bilang ibu baru tidur ya, padahal ibunya menonton TV. Nah ya, jadi role model dari orang tua ini juga harus konsisten ya, karena penyalahgunaan gawai, kecanduan gawai itu saya pikir kita sekarang sering bicara anak-anak, sepertinya anak tok. Padahal kalau kita mau sedikit melihat ke diri kita sendiri, kita juga apa enggak ya, walaupun isinya ke Shopee, Tokopedia, Zara, belanja online, misalnya seperti itu, bukan main game. Tapi lebih dari 2 jam enggak? Bisa lepas enggak HP? Atau grupnya ada 100, di satu HP ada 100 grup, jadi untuk membaca grup satu-satu itu memakan waktu 8 jam. Anaknya tinggal niru. Ya, jadi kita mau berbicara teori apapun pada anak nggak akan berhasil kalau kita tidak memberi contoh. Slide. Nah, ini contoh yang baik, ada kegiatan bersama, baca bersama, kalau main komputer dengan gawai juga dibatasin. Jadi intinya dari semua tips itu adalah kembali ke orang tua dulu. Orang tua harus menjadi contoh, memberi contoh kepada anak-anaknya. Nah, kalau contoh ini sudah konsisten, sudah mendekati ideal, tentunya semuanya nggak ideal, sudah mendekati ideal, biasanya sih anak lebih gampang diarahkan. Seperti itu. Slide. Nah, jika contoh sudah baik, role model sudah berjalan, semua tips sudah dicoba, ternyata masih gagal, mungkin kita bisa berkonsultasi dengan profesional yang memang ahli untuk penanganan penyalahgunaan internet ini. Banyak kok ada terapis, psikolog, psikiater, dan tentunya kalau konsultasi, kalau anak ya orang tuanya akan ikut, pasti akan diajak konsultasi, harus ikut konsultasi juga karena anak itu belum bisa lepas dari orang tua, dan pasti nanti orang tua juga
anak harus bagaimana, orang tua harus bagaimana, itu nanti juga akan didiskusikan bersama pada saat konsultasi itu. Slide. Oke, mungkin dari saya sekian dulu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri, silakan. Terima kasih untuk para sumber kita ini sudah menyampaikan materi yang menarik. Jadi sekali lagi kita sampaikan ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Jadi, baik dokter Rita maupun dokter itu bisa menjawab pertanyaan dari anak-anak. Baik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Alifiati Fitrikasari dan Dr. Meka sudah menyampaikan materinya. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lumayan banyak ini dari Mama Nila. Nah, ya. Mungkin pertanyaannya bisa dipilih yang hampir sama gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi dari Mama Nila, ini pertanyaannya adalah, anak saya umur 11 tahun, sebetulnya banyak hal positif untuk anak saya, 80% digunakan untuk menggambar. Kemampuan bahasa Inggrisnya juga terasa lewat YouTube. Apalagi saya kerja, anak bisa mandiri untuk mengikuti kelas online atau daring. Hanya saja tidak bisa mengatur waktu non-stop dengan HP-nya. Bagaimana solusinya? Ya, dari Dr. Meka, silakan dok. Ini pertanyaan dari Mama Naila. Jadi para peserta, pertanyaan yang sama kita gabung jadi satu ya untuk menyingkat waktu. Monggo Dr. Meka. Ya, sekali lagi ini pertanyaan dari Mama Naila. Terima kasih Mama Naila sudah bergabung dengan kami. Dan kepada para peserta yang lain, mohon maaf sekali lagi sinyalnya naik turun, jadi ada ketidaknyamanan dalam menyampaikan materi maupun suara yang didengar. Terima kasih Dr. Fitri. Ini tadi pertanyaan dari Mama Naila ya, bagaimana bisa, memang untuk sekarang kan ini sudah sekolah lewat daring, memang kreativitas anak juga bertambah, kemampuan anak juga bertambah, dan orang tuanya pun anak bisa mandiri, orang kerja berdua bisa kerja, tapi kadang-kadang mengatur waktunya itu yang agak susah kan dengan HP-nya itu. Biasanya memang kita harus bersikap tegas, disiplin bagi orang tua, dan kita atur juga, kita beri batasan waktu. Nah, berarti kan kalau dia sudah dalam pakai di belajar di sekolah, harusnya kita memberi batasan waktu. Oh, ini sudah waktumu untuk sekolah daring gitu. Nah, sekarang stop dulu gitu loh. Kita beri batasan waktu, kita omongin anak-anak tersebut, dan kita juga identifikasi pada masalah anak Mama Nala itu apa, kita identifikasi masalah tersebut. Dari efektifnya kita dengan berdiskusi. Anak 11 tahun itu kan bisa diajak diskusi juga kan, mengapa kita harus membatasi penggunaan gadget dan internet pada anak itu, kenapa, kita beri suatu pemahaman yang logis akan dampaknya yang diperoleh. Jika ia akan seperti itu, ia akan menjadi kecanduan gadget atau kecanduan internet, seperti misalnya tidur, atau yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Fitri, kadang-kala melupakan pekerjaan tugas sekolahnya gitu loh. Terus, dan di sisi lain juga kan kecanduan internet juga bisa menyebabkan berbagai masalah juga pada tubuh, dampak-dampaknya juga. Jadi kita harus ajak bicara pada anak yang tadi kata Mama Nala kan, anaknya umur 11 tahun bisa diajak diskusi anak tersebut. Dan kita alihkan dengan mainan yang tadi dijelaskan, bukan mainan di dalam game, tapi mainan pada sesuai dengan usianya dia gitu loh. Alternatif permainan alternatif yang seusia dia. Misalnya kalau misalnya kayak Lego atau kayak puzzle yang pas usianya dia itu kan ada puzzle kita. Dan terus habis itu kita aja bermain di luar rumah, karena sekarang ini di era COVID ini anak-anak juga susah tidak dilarang untuk, maksudnya bermain di luar rumah kan kita juga akan kesulitan kan ya. Jadi daripada kita itu kita ajak anak-anak kita bermain di luar. Kalau kita memang punya misalnya kalau rumah kita punya halaman untuk bermain, kita ajak anak-anak itu bermain. dan juga terus
kita mengajak anak melakukan kegiatan. Kalau anaknya ini misalnya anak kegiatan yang positif, anak umur 11 tahun ini, kalau misalnya anak kita perempuan, kita ajarin dia belajar membuat kue atau buat masak atau hal-hal yang yang aktivitas yang positif untuk anak perempuan. Kalau misalnya anak laki ya kita misalnya kita punya motor, kita ajari dia mencuci motor, jadi positif gitu loh. Dan juga kita pun kadang-kadang harus tegas, disiplin sama anak gitu loh. Ya kan, tegas, kadang-kadang kalau memang sudah waktunya mau nggak mau ya kita paksa, kadang-kadang kita matikan internet, itu aja sih sebenarnya solusinya. Jadi kembali ke diri kita sebagai orang tua gitu. Internet memang membawa dampak yang baik, dampak yang buktinya kan tadi anak ibu kemampuan bahasa Inggrisnya tanpa les juga sudah pinter lewat YouTube kan. Nah, tapi dampak-dampak negatifnya itu yang harus kita segera untuk mengatasinya. Begitu Dr. Fitri. Oke, baik. Terima kasih Dr. Susmika. Jadi sebetulnya intinya adalah pendampingan orang tua gitu ya Dr. Mika ya. Jadi untuk internet bisa berdampak positif maupun negatif. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua untuk mendampingi putra-putri kita. Baik, terima kasih Dr. Mika. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya gabung. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Siti Lestari. Ini bertanya kepada Dr. Fitri. Untuk mencegah kecanduan konten porno di kalangan siswa saya, ini kelihatannya Bu Sri Lestari adalah guru ya. Apakah kalau guru BK membuka akun siswa dan melacak tontonan siswa itu melanggar hak privasi siswa? Silakan Dr. Fitri. Ya, terima kasih. Oke. Nah, ini kalau masalah privacy, kedengeran ya. Tentunya dari awal ada baiknya ada inform konsen kepada orang tua dari sekolahan bahwa guru itu berhak merahasia HP anak-anaknya yang menjadi murid di sekolah. Jadi tidak ada tuntutan pelanggaran privasi. Tapi ini tentunya bisa dikonsultasikan ke level yang lebih atas dari guru ya, misalnya ke dinas kesehatan, dinas pendidikan atau bagaimana. Karena saya pikir kalau memang sudah ada gosip ya di sekolah, yang guru di sana nonton porno, yang sana nonton apa, kan guru isi ya, ingin nangkap basah gitu katakan ya. Jadi saya pikir yang pertama adalah informasi izin dulu, izin ke orang tua. Kita biasa anak-anak, ya. Kemudian kalau ada pelanggaran yang dan lain-lain, sebaiknya pada saat menegur anak ini didampingi oleh orang tua. Jadi anaknya juga nggak sendirian. Dan tentunya kita tidak yang bijak tidak langsung menjudge dia salah. Dicari sebabnya apa, seperti itu, misalnya seperti itu, ya. Saya pikir guru boleh ya, bisa privacy atau enggak. Mohon maaf saya kurang paham, bisa didiskusikan ke dinas pendidikan. Tapi ini pertanyaan yang bagus sih kalau buat saya, karena supaya nggak kecolongan di sekolah ya. Minimal kita meminimalkan hal buruk ini di sekolah, seperti itu. Kemudian saya lanjut untuk checklist. KDAI bisa diambil di, sebentar saya lihat dulu. Ya, silakan. KDAI bisa di Play Store. Kemudian kalau yang internet gaming order bisa ke googling kali ya, bisa ke googling. Tapi kalau KDAI ini mencakup semua ya, ediksinya internet semua, jadi lengkap, bisa di-search di Play Store. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Dr. Fitri. Ini kelihatannya ada satu pertanyaan, ini private. Ini kira-kira kita bisa jawab di sini atau gimana Dr. Fitri? Dari mungkin karena waktu ya. Ya, baik, baik. Mungkin bukan ini. Artinya nanti chat ini akan kita coba jawab. Ya, baik chat. Ya, oke. Ya. Oke, baik. Para peserta seminar online, jadi jangan khawatir bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan di sini akan kami usahakan untuk tetap menjawab melalui chat, karena ini adalah keterbatasan waktu. Jadi
Tapi mohon maaf tidak bisa menjawab lewat Zoom ini. Baik, untuk Dr. Alifiati Fitrikasari dan Dr. Susmika, juga teman-teman PPDS yang sudah membantu kami dalam acara seminar online ini. Kita tadi sudah mendengarkan dari dua narasumber bahwa sebetulnya internet itu adalah suatu kecanggihan teknologi. Ya, kita tidak bisa menghindari teknologi tersebut. Tetapi kalau kita bisa mengolah internet itu, jadi internet itu ibaratnya dua mata pisau. Kalau di tangan yang benar, kita bisa menjadikan internet itu sebagai ladang ilmu pengetahuan. Ya, tapi sebaliknya, apabila internet itu di tangan yang orang tidak bertanggung jawab, tentunya internet ini akan mencelakan diri sendiri bahkan orang lain, ya, menimbulkan kecanduan, adiksi dan lain sebagainya yang nanti pada akhirnya akan menimbulkan satu gangguan kejiwaan sehingga harus berkonsultasi dengan psikolog atau bahkan kepada seorang psikiater. Tapi nggak masalah. Kalaupun ada satu kondisi-kondisi gangguan kejiwaan tersebut di bagian psikiatri, baik di FK Undip maupun di RSD, kita sudah bisa melayani kondisi tersebut. Ya, jadi kita nggak usah malu lagi, kita nggak usah stigma lagi. Kalau datang ke psikiater itu pasti wong edan, orang gila, enggak ya? Jadi ada beberapa gangguan jiwa yang perlu ditangani oleh profesional. Baik, saya rasa kita sudahi dulu. Oh ya, ada tambahan satu lagi untuk para peserta seminar online. Nanti Anda bisa mendapatkan sertifikatnya melalui email yang akan kami kirimkan. Sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email, gitu ya. Saya rasa begitu, Dr. Alifiati, Dr. Fitri, Dr. Meika. Saya mau nambah sebentar. Untuk pertanyaan bisa chat ke ini, nomor HP sudah saya masukkan, nomor HP Prodi Psikiatri. Pertanyaan hari ini saja yang akan kita jawab, tapi jawabnya mungkin besok atau Senin kami akan menjawabnya, karena besok kan libur. Ini kebetulan HP Psikiatri. Terima kasih. Jadi pasti dijawab ya, Dr. Fitri ya. Insya Allah. Oke. Baik, para peserta seminar online, kami ucapkan terima kasih. Di sini ada kurang lebih hampir 100 peserta. Terima kasih sekali atas kebersamaannya untuk mengikuti seminar ini walaupun sinyalnya up and down. Kemudian jangan lupa nanti juga ada seminar online berseri dari bagian Prodi Psikiatri. Sebelum kita tutup acara ini, saya mohon untuk para peserta untuk menyalakan videonya. Kita foto bersama ya. Oke. Minta tolong bisa dinyalakan dulu videonya. Yang pakai masker boleh dibuka, nggak apa-apa ya, biar kelihatan. Iya, maskernya boleh dibuka. Baik, Pak Teguh mungkin, kemudian Mbak Rabiatul, Pak Teguh Budi bisa dibuka maskernya biar kelihatan. Kemudian Mbak Anya Amalia. Oke. Yuk, dicetak. Oke, siap. Kita tunjuk buat telunjuk dan jempol ya seperti ini ya, bisa? Oke, siap ya Dr. Hadi. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di seminar online seri dari Prodi Psikiatri. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dari Semarang. Dah. Udah ya, Liv ya? Sebenarnya jelek sekali.